Yang pertama mungkin saya minta maaf ya, saya batin masyarakat yang langsung dari rumah. Jadi selesai jam 10 membutuhkan perjalanan ke sini dulu. Baik, mudah-mudahan tidak mengurangi waktu, nanti kita agak nyerempet berjujur kalau misalnya belum selesai ya. Materi yang dimintakan dari Powerblog untuk PPK dari biokimia itu tentang metabolisme lipid ya. Nah, metabolisme lipid ini, saya siapkan ada 3 PPT ya. Dan kemudian untuk soal UB-nya juga biokimia diambilkan dari perkuliahan PPK saja, seperti itu ya. Jadi diharapkan Anda bisa lebih fokus dalam belajar sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mendapatkan nilai yang lebih baik gitu ya. Dari yang mengambil PPK ini yang nilainya sudah B siapa? B, BC, BC, baik, BC itu 2,5 ya. Dan memang sebaiknya Anda bisa dapatkan di ke atas ya, karena SKS-nya cukup besar gitu kan ya. Baik, kita awali dari introduksi lipid. Jadi nanti akan cepat saja karena Anda sudah pernah mendapatkan materinya. Jadi mereview untuk meningkatkan pemahaman Anda kembali ya. Untuk pendalaman materi yang tentang lipid ya. Lipid merupakan satu senyawa yang memiliki komposisi CHO sebagai molekul yang pokok ya. Kemudian kadang mengandung N dan P ya. Misalnya kalau mengandung P itu ya ada fosfolipid yang tidak ada unsur P-nya di situ ya. Kemudian tidak memiliki gugus fungsional khusus sebagaimana asam amino gitu ya, ada gugus fungsional ada gugus asam, ada gugus amino gitu ya, atau karbohidrat, glukosa, karbohidrat ya, misalnya ada gugus aldehid, ada gugus keton gitu ya. Untuk lipid tidak memiliki gugus fungsional yang khususnya. Merupakan ester dari asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol atau gliserol. Ester dari asam karboksilat dengan alkohol, dalam hal ini gliserol. Nah, misalnya triasilgliserol, nah itu ada komponen gliserol. Gliserol merupakan senyawa dengan 3 atom karbon ya, gliserol. Nah, 3 atom karbon ini masing-masing mengikat molekul asam lemak ya, sehingga menjadi triasilgliserol. Asilnya itu merupakan nama umum dari asam lemak ya. Asam lemak itu disimbolkan asil ya. Misalnya asam lemaknya asam butirat ya, berarti nanti asam butirat semua berarti nanti tributiril gliserol gitu ya. Kalau asilnya ini merupakan asam palmitat ya, tiga-tiganya, maka tripalmitoil gliserol, seperti itu ya kata namanya. Jadi asil ini digantikan oleh asam lemak apa yang ada di rantai gliserol itu ya. Kemudian asam lemak memiliki jumlah karbon yang genap ya, umumnya genap, tapi bisa juga ganjil ya. Kemudian tidak bercabang, umumnya jumlah karbonnya itu 18 sampai 20 tiap molekul, tapi variasinya bisa 4 sampai 40 ya. Nah, kalau yang C-nya asam etanoat ya, itu etanol itu 2. Kemudian asam asetat itu juga termasuk dalam kelompok ini. Kemudian asam lemak jenuh disebut jenuh ketika tidak memiliki ikatan rangkap
rangkap. Kenapa? Karena ikatan rangkap ini bisa dioksidasi, ya, bisa dipecah, sehingga dia belum jenuh. Nah, kalau tidak memiliki ikatan rangkap, ikatannya tunggal semua, ini sudah nggak bisa dipecah lagi, berarti jenuh, ya, gitu ya. Itu pengertian jenuh dan tidak jenuh. Terus untuk sifat fisikanya tidak larut dalam air, ya, karena sifat lemak itu hidrofobik, takut air, ya. Atau sebutan lain non polar. Tapi bisa larut dalam satu atau lebih pelarut organik. Pelarut organik ini pelarut yang memiliki unsur karbon. Kalau H2O kan nggak ada karbonnya kan, ya. Jadi H2O itu pelarut polar, ya, polar. Nah, kalau yang ada unsur karbon, ya, ini pelarut non polar atau disebut pelarut organik. Contohnya ether, aseton, kloroform, benzen, toluen, alkohol panas. Nah, alkohol ini memiliki dua sifat. Pada suhu tinggi atau suhu panas itu dia bersifat hidrofobik, tapi kalau dingin hidrofilik. Ini ada hubungan asam lemak dengan asam lemak atau ester punya kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup yang jelas di dalam tubuh kita. Asam-asam lemak ini merupakan sumber energi, ya, termasuk kelompok sumber energi yang cukup besar yang nanti akan digunakan untuk membentuk ATP di siklus Krebs. Lemak diperoleh dari hewan atau tumbuhan dengan cara ekstraksi, ya, atau disarikan, ditarik unsur lipidnya dengan alkohol panas, ester atau pelarut lemak yang lainnya. Asam lemak jenuh, ya, jenuh apa? Tidak punya ikatan rangkap, ya, itu jenuh. Semakin panjang rantai karbonnya, makin tinggi titik leburnya. Titik lebur itu apa? Titik atau suhu di mana pada suhu tersebut lemak itu berwujud cair, ya. Pada suhu itu lemak berwujud cair. Apa ada lemak cair, lemak padat? Ada, ya. Misalnya minyak, ya, minyak yang kita gunakan untuk menggoreng itu wujudnya cair, tapi dia lemak, dia lipid, ya. Kemudian kalau suhu ruangan itu turun, misalnya di daerah pegunungan, ya, mungkin minyak yang ada di dalam botol itu bisa beku, jadi putih, ya, warnanya. Nah, ini berarti titik leburnya turun, suhunya turun sehingga tidak sampai titik leburnya tidak tercapai sehingga dia wujudnya padat. Nanti kalau suhunya panas, ya, misalnya ditaruh di bawah terik matahari, ya, suhunya naik, ya, mencapai titik leburnya, maka dia akan mencair, ya, seperti es batu gitu, ya. Nah, semakin panjang rantai karbonnya, maka titik leburnya semakin tinggi, ya. Bisa kita pahami kalau rantainya panjang, ya, dia lebih sulit untuk mencair, jadi butuh suhu yang tinggi untuk mencairkan. Asam lemak yang tidak jenuh atau yang berikatan rangkap itu makin banyak ikatan rangkapnya, makin rendah titik leburnya. Jadi misalnya ikatan yang jenuh tanpa ikatan rangkap pada suhu 25 misalnya, ya, atau ya pada suhu 25 misalnya dia dalam bentuk padat, ya, padat. Tapi untuk asam lemak yang memiliki ikatan rangkap 4 misalnya pada suhu 25 dia wujudnya cair, ya. Itu sebagai perbandingan, ya, bahwa semakin banyak jumlah ikatan rangkapnya, titik leburnya semakin rendah. Lah si yang jenuh tadi 25 padat, untuk bisa mencair dinaikkan suhunya, ya. Jadi yang tanpa ikatan rangkap, ya, membutuhkan lebih tinggi titik lebur. Ikatan rangkap 1 dengan ikatan rangkap 4 juga beda, ya. Yang ikatan rangkapnya 1 dia masih beku, sedangkan yang 4 itu sudah cair pada suhu yang sama, ya. Jadi kebalikan peran suhu pada asam lemak
dengan jumlah karbon ya atau panjang rantai karbon dan jumlah ikatan tangkap. Ini akan mempengaruhi titik leburnya atau suhu di mana dia melebur menjadi cair. Kemudian kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Nah, jadi kalau asam lemak itu rantai karbonnya panjang, dia semakin tidak mau larut dalam air, semakin non-polar, ya, semakin hidrofobik. Ya. Tapi kalau rantainya pendek, dia semakin polar, semakin mudah larut dalam air, gitu ya. Misalnya asam kaproat larut sedikit dalam air, sedang asam palmitat ini 16 ya, stearat 18 ya, oleat ini juga 18, ini tidak larut dalam air. Umumnya asam lemak larut dalam ether atau alkohol panas ini tadi sudah ya di depan, karena sifatnya yang non-polar ya, ini pelarut non-polar. Kemudian asam lemak merupakan asam lemah ya, asam lemah jadi sifatnya asam tetap ya. Bila larut dalam air maka molekul asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H+. Ya. Semua yang melepaskan ion H+ merupakan asam. Kemudian asam lemak ya, jika ditambahkan basa maka akan terjadi reaksi penyabunan ya, atau membentuk garam ya. Garam itu sendiri adalah sabun ya. Nah, misalnya satu asam lemak ditambah NaOH, ini suatu basa kuat ya. Kemudian akan menjadi garamnya ya, RCOONA, Na-nya akan menggantikan H-nya. Kemudian terbentuk molekul air atau H2O. Jadi membuat sabun itu mudah ya. Kita bisa beli di toko obat, bukan obat ini ya, bukan toko obat apotek ya, toko bahan kimia gitu ya. Nah, beli soda api namanya, NaOH atau KOH itu biasanya disebut sebagai soda api ya. Kemudian kita tambahkan minyak sawit misalnya ya, kemudian diaduk, itu akan menjadi panas ya, akan menjadi panas, terus diaduk terus ya, atau di blender mungkin ya. Kalau blender apa, di mixer ya, sampai menguap ya, terus ya. Kemudian nanti ditaruh di wadah di tempat cetakan sampai padat ya, itu sudah menjadi sabun ya. Ditambah air, digosok-gosok ke tubuh menjadi munduk ya, munduk berbusa ya. Tapi biasanya pembuatan sabun itu tidak langsung digunakan, tapi ditunggu selama 1 bulan karena sisa-sisa dari basanya ini ya, soda apinya agar menguap ya, dan kemudian stabil sehingga tidak iritasi pada kulit. Semakin lama disimpan akan semakin keras dan semakin baik digunakan. Kalau baru jadi nanti kulitnya akan celkit-celkit ya, tahu celkit-celkit ya. Nah, kemudian ada sabun kalium, ada sabun natrium. Sabun natrium biasanya menghasilkan sabun yang keras ya untuk orang dewasa. Sedang sabun kalium ini lebih melenyek, kena air gampang lumer ya. Biasanya digunakan untuk bayi. Ya. Nah, sabun ini bersifat emulgator karena dia bisa dia memiliki 2 tangan, 2 komponen yang polar dan non polar. Ya. Yang non polar dia bisa mengikat lemak, yang polar bisa mengikat air ya, sehingga dia bisa menyatukan air dengan lemak. Kalau air dengan lemaknya ini bisa dicampur oleh emulgator, maka akan mudah untuk dibuang atau dibersihkan ya. Kemudian molekul sabun ini ada rantai hidrokarbon yang sifatnya hidrofob dan ada gugus ini ya, apa, karboksilat ya, COO ini ya, ini sifatnya hidrofil tadi sudah ya. Kemudian ada air sadah. Di proses pembentukan emulsi bagian hidrofobnya masuk ke lemak ya. Ujung yang bermuatan negatif ya di bagian luar ya, akan menimbulkan daya tolak sehingga kotoran terpecah menjadi partikel kecil bentuk emulsi ya. Jika emulsi ini ditambah ion kalsium atau magnesium akan membentuk garam Ca
atau garam Mg yang mengendap. Nah ini yang disebut air sadar. Kemudian sabun bisa menurunkan tegangan permukaan air ya, dengan munculnya busa ya. Dan kemudian memecah gitu tadi ya, memecah lemak sehingga mudah dibersihkan. Asam lemak tidak jenuh, mudah bereaksi dengan ikatan rangkap. Mudah bereaksi pada ikatan rangkapnya, jadi akan teroksidasi ikatan rangkapnya ya, menjadi ikatan tunggal ya. Kemudian reaksinya disebut reaksi hidrogenasi karena pemutusan ikatan rangkap itu menggunakan gas hidrogen, kemudian katalis nikel. Ini pada skala industri ya. Kemudian contohnya asam oleat akan mengalami reaksi hidrogenasi menjadi asam stearat. Nah, oleat stearat ini kan memiliki karbon 18 ya, sama-sama 18, tapi yang stearat itu ikatannya tunggal semuanya. Kalau oleat itu dia memiliki satu ikatan rangkap. Nah, jadi kalau ikatan rangkapnya ini dipecah dengan reaksi hidrogenasi, maka menjadi ikatan tunggal semua yang disebut asam stearat. Dari oleat berubah menjadi stearat. Kemudian ini juga ya contoh asam lemak cair, bisa minyak sawit, minyak kelapa. Kemudian jika mengalami reaksi hidrogenasi akan menjadi lemak padat ya, yang disebut kita kenal sebagai margarin ya. Kemudian sifat yang lain, lemak hewan ini padat pada suhu ruangan ya. Kita bisa melihat kalau beli bakso, beli sop iga gitu ya, pada saat panas itu dia atau suhu tinggi dia masih cair ya, tapi coba didinginkan ya, sampai dingin suhu ruangan, sudah akan timbul titik-titik putih di permukaan ya. Jadi dari lemak dari produk hewani itu umumnya padat pada suhu ruangan, sedangkan lemak tumbuhan umumnya cair pada suhu ruangan. Terus analisisnya bagaimana ya? Kemungkinan lemak tumbuhan ini mengandung banyak ikatan rangkap ya, sehingga pada suhu yang rendah ya dia cair ya. Kemudian mungkin juga pada minyak tumbuhan ini rantai asam lemaknya lebih pendek ya. Jadi dengan sifat-sifat fisika yang sebelumnya ya, kalau kita kaitkan semakin rendah ya, semakin rendah titik leburnya berarti jumlah rantai karbonnya semakin pendek, jumlah ikatan rangkapnya semakin banyak gitu ya. Kemudian kita kenal ada bilangan yodium, banyaknya gram yodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak ya. Jadi yodium ini menunjukkan jumlah ikatan rangkap di praktikum kemarin juga sudah ada ya. Jadi semakin banyak yodium yang ditambahkan ya untuk bisa menghasilkan produk yang jenuh ya, maka berarti ikatan rangkapnya semakin banyak ya. Kemudian ini jenis yang lain, pelarut lemak tadi sudah. Dan bilangan penyabunan adalah jumlah KOH, mili KOH atau miligram NaOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram lemak ya. Ini tergantung panjang pendeknya rantai karbon. Kemudian ada penggaraman atau salting out, ini penambahan garam NaCl pada gliserol dalam air untuk mendapatkan sabun ya. Jadi kalau Anda pengen sabunnya itu semakin muntuk ya, itu pada sabun cair untuk cuci piring itu ya, ditambahkan garam ya. Itu akan semakin pekat ya pada sabunnya. Ini susunan dari trigliserida ya, ini adalah gliserol ya. Molekul gliserolnya ini ya, gliserol 3 karbon ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian ion hidrogennya ya, molekul ion hidrogennya ini akan berikatan dengan asam lemak nih ya, 3 asam lemak berikatan.
Misalnya asam stearat ya, C17 ya. Stearat ya, 18 ya. Di sini 17, di sini 1, jadi 18 ya. Gliserol mengalami esterifikasi dengan 3 molekul asam stearat. Nah, namanya tristearyl gliserol atau tristearin. Tadi tata namanya sudah saya contohkan ya. Kalau palmitat maka tripalmitin ya, tripalmitin atau tripalmitoyl gliserol ya. Ya, seperti itu. Kemudian lipid bisa sederhana, bisa campuran ya, ada simple lipid dan kompon lipid. Ini contoh-contoh asam lemak jenuh ya. Jadi asam etanoat atau asam cuka itu termasuk asam lemak ya, asam lemak. Tapi asam lemak paling pendek ya. Ikatan rangkapnya jumlah karbonnya hanya 2. Nah, tadi semakin pendek jumlah karbon itu sifatnya semakin polar ya. Semakin panjang semakin non polar. Jadi kalau asam cuka itu kan cair ya, itu ditambahkan air ya, langsung larut, langsung nyampur ya. Jadi itu asam lemak yang rantai paling pendek ya. Tapi coba kalau asam palmitat ya, palmitat misalnya pada minyak palem ya, atau minyak sawit, nah palmitat itu dicampurkan air, nah nggak akan nyampur karena asam palmitat itu rantainya lebih panjang ya, 16 karbon gitu ya. Nah itu contohnya, ini sudah jelas bisa dibaca sendiri. Terus asam lemak yang tidak jenuh ada 3 golongan ya. Tidak jenuh itu berarti berikatan rangkap ya, dibagi 3 golongan berdasarkan derajat ketidakjenuhannya atau berdasar jumlah ikatan rangkapnya ya. Yang pertama asam lemak tak jenuh tunggal satu saja ya. Ini disebut monounsaturated atau monoethanoid atau monoenoat. Contohnya adalah asam oleat itu 1 ikatan rangkap. Contoh lain, asam oleat merupakan bentuk tidak jenuh dari asam stearat ya. Stearat tadi 18 ya. 18 ada terbentuk 1 ikatan rangkap maka menjadi oleat namanya. Kalau asam palmitat 16 karbon, kemudian ada yang membentuk ikatan rangkap maka disebut palmitoleat ya. Asam oleat, palmitoleat itu contoh 1 ikatan rangkap pada asam lemak. Kemudian asam lemak tak jenuh banyak ya, disebut polyunsaturated ya, fatty acid ya. Biasanya disebut PUFA ya, PUFA singkatannya PUFA, polyunsaturated fatty acid ya. Nah PUFA ini lebih dari 1 ya. Misalnya 2 ikatan rangkap, kalau 1 ikatan rangkap tadi oleat ya, 2 ikatan rangkap linoleat misalnya, linoleat 2, linolenat 3, arakidonat 4 ya, dan seterusnya. Kemudian kelompok asam N3 ya adalah eicosanoid ya. Ini senyawa yang berasal dari asam lemak eicosa polyenoat yang meliputi ada prostanoid, lepotrin termasuk prostaglandin, prostasiklin dan tromboxan. Ini adalah yang 3 belakang ini ya. Prostaglandin, prostasiklin, tromboxan ini merupakan senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas atau efek fisiologis di dalam tubuh kita ya. Baik terlibat pada peradangan maupun pada pembekuan ya, pembekuan darah. Nah ini asam lemak tak jenuh ya, ada pembagian lagi yaitu berdasarkan kelasnya, ada omega 7, omega 9, omega 6, omega 3 ya. Beserta contoh-contohnya, saya kira bisa dibaca sendiri ya. Ini yang biasanya ini omega 3 ya. Yang banyak difortifikasi atau ditambahkan pada makanan anak ya, karena mendukung pembentukan mielinisasi atau penyempurnaan otak sehingga akan berkembang kecerdasannya ya. Ini bisa sampai 6 ikatan rangkap ya, serfonat ya.
Ini struktur asam lemak jenuh itu lurus ya. Ya karena lurus maka dia akan rapat ya, rapat sehingga akan bentuk konsistensi yang lebih padat ya. Tapi kalau yang ini ya palitat sterat ya, lurus ya. Jadi kalau dia bergabung membentuk suatu ya satu kelompok ya. Dari asam palitat sesama palitat ya, itu cenderung rapat atau padat. Tapi kita lihat kalau tak jenuh itu dia membentuk buntutnya itu membentuk sudut ya. Karena membentuk sudut, semakin banyak ikatan rangkap semakin banyak sudutnya. Maka kalau asam olet ini bergabung dengan asam olet yang lain ya, banyak ya asam olet, itu strukturnya longgar ya, longgar. Nah, struktur longgar ini sehingga konsistensinya cair gitu ya. Cair dengan padat itu kan longgar cair ya. Nanti gas lebih longgar lagi ya. Tapi itu kan tidak ada lemak gas ya, adanya lemak padat atau lemak cair. Nah, jadi itu yang membedakan kenapa yang berikatan rangkap, semakin banyak ikatan rangkapnya semakin cair pada suhu ruangan atau titik leburnya semakin rendah ya, karena longgar ya, longgar seperti ini. Beda dengan yang jenuh tadi rapat ya, karena lurus ya. Nah ini penggolongan menurut Bloor, ada lipid sederhana atau simple lipid, ester lemak dengan berbagai alkohol, ini contohnya. Kemudian ada compound lipid dan derivat lipidnya. Compound lipid ya lipid yang bergabung dengan senyawa lain, misalnya dengan fosfat ya, menjadi fosfolipid ya. Bergabung dengan karbohidrat jadi seribrosida ya, ini contoh-contohnya. Derivat lipid atau turunannya ya, misalnya trigliserida tadi ya, itu kalau dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, jadi gliserol dan asam lemak itu merupakan derivat lipid atau turunannya ya. Ini dihasilkan dari proses hidrolisis ya. Kemudian nanti yang penting lagi adalah ini contoh-contoh, bisa ada baca sendiri ya, mudah ya. Sphingomyelin ada. Dan yang lebih penting, Anda tidak sekedar kenal gliserofosfolipid itu apa ya. Nah, di dalam tubuh itu fungsinya apa ya? Kita juga harus tahu ya, seperti sphingomyelin, kemudian contoh glikolipid ya, glikolipid ini contoh-contohnya ya. Kemudian ya, ini juga merupakan derivat lipid ya. Kepentingan dan manfaat lipid bisa dibaca sendiri, mudah ya. Ini ada plasmalogen atau plasmatidat ya. Ini pada jaringan hewan. Jadi ini adalah sebaran dari berbagai lipid ya di dalam tubuh makhluk hidup. Angka penyabunan tadi sudah, angka iod sudah. Ini membentuk sabun ya. Kalau ini menghilangkan ikatan rangkap ya. Kemudian ada angka asam ya. Sekarang kita singgung masalah pencernaan atau digesti dari lipid ya, secara global sampai dengan penyerapannya. Nanti untuk transportasinya ada di PPT tersendiri ya. Digestion dan absorption dari lipid ya. Nah, di rongga mulut dan di dalam lambung ya, itu hampir tidak ada pencernaan lipid ya. Walaupun di rongga mulut ada lipase, di lambung juga ada lipase ya. Jadi kemudian pencernaan itu sudah ada ya. Tapi tidak bekerja karena lipase hanya aktif bekerja ketika pH-nya basah. Dan di rongga mulut itu pH-nya netral tapi kurang dari 7, jadi ke arah asam. Kemudian kontak dengan kontak dalam rongga mulut dengan saliva
apa juga sangat sebentar dalam gilek ya. Kemudian di lambung itu juga pH-nya ekstrim ya, sangat asam sehingga belum ada digesti lemak. Ya. Nah kebanyakan lemak itu didigesti pada small intestine atau di usus halus ya. Ya. Dimana lemak-lemak dari makanan ini ya akan diproses ya sebagian besar menggunakan enzim yang disekresi oleh pankreas. Ada di sana lipase pankreas atau steapsin ya, itu ya. Nah, bagaimana digesti di usus halus ya. Nah, ini kalau dari lambung yang sifatnya sangat asam ya, kemudian masuk ke duodenum melalui pylorus ya, di sana ada sphincter pylorica yang berkontraksi secara ritmik ya, buka tutup sehingga kain atau kimus ya, hasil digesti di lambung itu masuknya tidak mak blondor gitu ya, tapi sedikit demi sedikit ya. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit itulah yang akan memberikan kesempatan berinteraksi dengan sekresi pankreas yang ada di duodenum ya. Sehingga sedikit ada sekresi pankreas menjadi netral atau yang pH-nya tadinya asam akan berubah naik ke arah basa oleh sekresi pankreas. Nah, karena pH-nya akan berubah, maka kemudian enzim lipase ini akan bekerja optimal gitu ya. Bayangkan kalau mak blondor ya seperti dalam kerongkongan ya atau esofagus, begitu dari rongga mulut masuk esofagus langsung mak blondor ya. Ini nggak ada kontak ya, nggak ada interaksi, kemudian masih bahkan mungkin masih gelondong-gelondong ya, tidak ada perubahan. Ya. Nah, kalau di esofagus memang tidak ada proses pencernaan, hanya lewat. Nah, tapi di dalam lambung menuju duodenum ini ada perubahan yang sangat signifikan sehingga masuknya harus smooth sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi makanan yang kain ya atau kimus yang dari lambung ini salah satunya berisikan lemak dari diet ya, lemak dari diet masuk secara pelan-pelan ke duodenum. Nah di sini akan terjadi emulsifikasi karena bertemu dengan lipase dan juga bile salt ya, atau cairan empedu. Cairan empedu ini sifatnya juga basah ya, sifatnya basah dan kemudian mengandung derivat kolesterol ya, ada asam kolat, asam litokolat, asam kenodeoksikolat ya, asam taurokolat ya. Jadi asam-asam dan juga garam-garam empedu yang dikeluarkan oleh kantong empedu ini merupakan derivat kolesterol sehingga dia bersifat emulgator. Nah, emulgator ini akan memecah molekul-molekul lemak dari lambung tadi ya. Jadi selain dinetralkan pH-nya, juga dipecah lemaknya ya, sehingga ukurannya menjadi kecil-kecil. Ketika ukurannya kecil, maka kontak dengan enzim lipase menjadi lebih efektif, gitu ya. Nah, jadi ada dua peranan ya yang bekerja sama untuk mencerna lemak di dalam duodenum. Ya. Nah, makanya ductus choledocus itu kan koleksi ya, gabungan dari ductus pancreaticus dan ductus cysticus ya. Ductus cysticusnya tadi berkontribusi mengeluarkan asam garam empedu yang memecah lemak atau mengemulsikan lemak ya, dan juga ada basah ya, atau membasahkan ya. Kemudian yang dari pankreas ya, itu ada cairan getah pankreas yang mengandung bikarbonat ya, yang sifatnya juga basah plus enzim lipase gitu ya. Jadi kompletnya. Kemudian terjadilah hidrolisis dari trigliserida dari diet ya. Triasilgliserida ini dihidrolisis atau dipecah dengan bantuan H2O, namanya hidrolisis ya. Hidrolisis ini dilakukan oleh enzim lipase atau steapsin tadi menjadi apa? Trigliserida menjadi asam lemaknya kan tadi ada 3 rantai asam lemak
kebayang ya, trigliserida itu kan triasilgliserol ya. Gliserolnya 3 karbon, masing-masing karbon mengikat satu rantai asam lemak. Nah, asam lemaknya ini kemudian akan dihidrolisis atau dipecah, diputuskan dari gliserolnya. Nah, yang diputus adalah yang posisi karbon 1 dan asam lemak di karbon 3, bukan di 2, gitu ya. Nah, kalau lepas di 1 dan di 3 berarti menghasilkan 2 molekul asam lemak. Jelas ya, 2 molekul asam lemak. Plus satu lagi yang di karbon nomor 2 itu tetap nyantol dengan gliserolnya. Ya. Makanya disebut 2 monoasil gliserol. Jelas ya? Jadi mono itu satu, tinggal satu, asil gliserol itu ya, asil satu rantai asam lemak ya, yang nempel di gliserol pada karbon yang kedua ya. Jadi semoga Anda tidak bingung membaca ini. Jadi lipase memecah atau menghidrolisis asam lemak pada posisi 1 dan 3 ya dari gliserolnya. Kemudian menghasilkan 2 monoasil gliserol ya. Artinya gliserol yang ketempelan 1 asam lemak di karbon 2 ya. Itu maksudnya 2 monoasil gliserol ya. Dan 2 molekul asam lemak bebas ya, hasil pemutusan di posisi 1 dan 3. Jelas ya? Kemudian ada lagi hidrolisis dari fosfolipid dari diet. Selain trigliserida yang masuk ya dari makanan kita ya, itu ada fosfolipid, yaitu lipid yang ini merupakan lipid compound lipid yang gabung dengan fosfat, namanya fosfolipid ya. Jadi gliserofosfolipid ya dari diet ya, ini akan didigesti oleh ini fosfolipase A2 yang juga disekresikan oleh pankreas ya. Jadi selain lipase atau stepsin yang memecah trigliserida, ini ada fosfolipase ya, fosfolipase A2. Enzim ini mengkatalisis hidrolisis asam lemak ya, residu asam lemak pada posisi 2 dari fosfolipid ya. Sehingga menjadi lisofosfolipid ya, dan molekul fatty acid. Jadi fosfolipid dipecah menjadi lisofosfolipid dan 1 molekul asam lemak ya. Kemudian hidrolisis dari kolesterol ester. Nah, kolesterol ya ini dihidrolisis oleh enzim yang disebut kolesterol esterase atau kolesterol ester hidrolase ya, yang menghasilkan kolesterol dan free fatty acid, jadi asam lemak bebas dan kolesterol. Jadi ada bermacam-macam lipid yang masuk dalam makanan kita ya, sehingga tubuh pun menyediakan berbagai macam enzim. Nah ini secara bagan ya, hidrolisis dari dietary TG, trigliserida, fosfolipid dan kolesterol ester ya, di dalam usus halus atau duodenum ya. Kemudian setelah dipecah menjadi komponen itu ya, mulailah terjadi ya, dihasilkan produk digesti lipid ya. Ini disebut sebagai micelle formation, membentuk micelle ya, atau campuran ya dari lemak-lemak yang sudah berukuran kecil. Ada asam lemak bebas, ada kolesterol bebas ya, bukan teresterifikasi ya. Ada 2 monoasil gliserol sudah ya, ada lisofosfolipid ya. Nah ini merupakan produk utama hasil pemecahan lemak di saluran cerna. Nah, kemudian bersama-sama dengan cairan empedu ini diublek jadi satu ya, tercampur ya,
Kemudian di situ juga ada fat soluble vitamin, vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ikut serta di situ. Ya. Jadi ketika tidak ada lemak, ketika ada lemak dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, tapi tidak terdapat cairan empedu misalnya ya, yang memecah ya, maka vitamin ini juga sulit untuk diserap. Ya. Nah, selanjutnya absorpsi ya, di dalam sel mukosa usus. Jadi sel mukosa usus itu ya epitel yang ada di mukosa usus halus, baik duodenum, yeyunum, ileum, terutama yeyunum dan ileum. Ini tempat absorpsi yang paling banyak ya. Jadi campuran tadi ya, yang namanya micelle tadi ya, ini akan memasuki, bukan masuk ya, dia mendekati breast border ya dari sel mukosa. Kemudian akan terjadi difusi ya, difusi masuk ke dalam sel mukosa usus halus ya. Nah kemudian di dalam sel mukosa usus halus itu akan diproses kembali ya, diproses kembali untuk bisa ditransport ya ke pembuluh darah. Jadi di sini di saluran cerna itu ukurannya dikecilkan, kemudian diabsorpsi masuk ke sel mukosa ya, kemudian di sel mukosa itu di packaging ulang ya, repackaging gitu ya. Nah, jadi hasil bersih dari difusi ini ya, yang masuk ke dalam mukosa sel ya, di dalam sel mukosa ini adalah ada monoasilgliserol, asam lemak, kolesterol bebas, dan lisofosfolipid. Setelah absorpsi di dalam mukosa sel ya, ini terjadi beberapa proses nih ya. Yang dua monoasilgliserol akan direkonversi menjadi trigliserida lagi ya. Jadi tadi asam lemaknya kan lepas dua ya, 1,3 lepas. Nah di dalam ini tuh yang dua monoasilgliserol ini bakalan nerima lagi yang 1 sama yang 3 nempel lagi. Jelas ya? Nah itu yang pertama. Kemudian asam lemak ini akan diabsorpsi ke dalam pembuluh darah ya. Kemudian diproses di dalam sel-sel, setelah diedarkan ke seluruh tubuh, diproses menjadi energi ya, dengan pengaktifan melalui pembentukan asil CoA. Yang kedua, absorpsi lisofosfolipid dan kolesterol juga akan mengalami rekonversi menuju fosfolipid lagi dan kolesterol ester lagi ya. Kemudian yang triasilgliserol akan resintesis ya di dalam intestinal ya, sel dikombinasikan dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein bentuk kilomikron. Dan kilomikron ini akan ditransport ya, ditransport ke dalam pembuluh limfo dan sebagian akan masuk ke pembuluh vena ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk transportnya ya, baik triasilgliserol, fosfolipid, kolesterol ester yang telah diresintesis tadi ya, ini akan diabsorpsi jadi transport ya ke pembuluh limfo ya, dalam bentuk lipoprotein yang disebut kilomikron. Nah, jadi lipoprotein salah satunya adalah yang dibentuk di GI tract ya, dalam bentuk kilomikron. Kemudian lipoprotein yang lain ya, atau sistem transport lipid ya, menggunakan protein selain yang disintesis di GI tract, ada yang disintesis di hepar. Misalnya apa? Ada VLDL, kemudian HDL ya, itu disintesis di hepar ya. Jadi sama-sama pengangkut lipid ya, tapi tinggal ngangkutnya dari mana. Yang diangkut dari usus dia dalam bentuk lipoprotein kilomikron. Yang diangkut dari hepar untuk dibawa ke pembuluh darah diangkut dalam bentuk VLDL ya. Juga
HDL. Kemudian kilomikron, jadi kilomikron yang dari GI tract ini ya, komposisinya adalah ada trigliserida ya, atau TAG, triacylglycerol. Ini 85 sampai 90%. Kemudian ada kolesterol dan ester kolesterol, ini 5%, fosfolipid 7%, protein itu protein pembawanya, namanya juga lipoprotein, kan ada proteinnya. Nah, proteinnya itu dalam bentuk apo lipoprotein B48, ini 1 sampai 2%. Nah, ini gambaran sampai dengan transportasi. Kemudian ini bagannya seperti ini ya, bisa dilihat sendiri nanti ya, dicermati 2 MAG, 2 monoasilglycerol akan resintesis ya, dengan asam lemak yang 2 asam lemak yang tadi 2 dilepaskan ya, kemudian dibentuk trigliserida. Terus fatty acid atau asam lemak bebas ya, ini juga akan dikemas lagi menjadi trigliserida atau menjadi fosfolipid ya. Dan seterusnya termasuk vitamin. Nah, ini semuanya campur jadi satu dengan komponen protein, yaitu proteinnya ApoB48 ya. Yang dari GI tract itu ApoB48 namanya kilomikron. Di kilomikron ini campuran. Kemudian ini akan masuk ke dalam lymphatic system, masuk ke ductus thoraxicus ya, masuk ke sistem vena, terus ke sirkulasi umum untuk ditransfer ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang membutuhkan, gitu ya. Setelah itu masuk ke dalam sel-sel ya, untuk melepaskan diri ya dari kilomikron ini ya. Ini juga butuh LPL, lipoprotein lipase ya. Jadi merupakan enzim ya, LPL ini enzim lipoprotein lipase yang nanti memecah lemak-lemak yang masih ngumpul di kilomikron ya. Ini akan dipecah ya oleh LPL ini masuk ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di dalam sel-sel asam lemak ini akan mengalami oksidasi ya. Nanti cerita oksidasi ada di PPT berikutnya. Nah, ya. Ini terakhir akan mengalami oksidasi. Nah, disebut sebagai beta oksidasi. Nah, beta oksidasi ada tiga step terjadinya di mitokondria, hasil akhirnya asetil-CoA ya. Yang pertama, asam lemak itu atau fatty acidnya ini diaktifasi dulu menjadi asil-CoA. Nah, sebelum diaktifasi menjadi asil-CoA ya, tentu perlu penyediaan koenzim A yang cukup banyak. Kemudian setelah diaktifasi, maka akan dibawa masuk ke dalam mitokondria. Nah, asil-CoA ini dia sifatnya aktif karena dia akan bisa bermigrasi menuju mitokondria ya, dengan sistem karnitin. Ya. Kemudian setelah masuk ke dalam mitokondria baru terjadi oksidasi. Ya. Seperti itu ya, diaktifasi dari fatty acid menjadi asil-CoA. Ya. Ada koenzim A yang nempel. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini baru part 1 ya, bagian kedua. Jadi tadi proses awal sudah, kemudian masuki proses yang kedua, yaitu oksidasi ya, dan selanjutnya biosintesis. Oksidasi adalah pemecahan menghasilkan energi. Biosintesis adalah pembentukan lemak oleh tubuh kita sendiri untuk menjadi cadangan energi, gitu ya. Jadi ini dua proses yang berbeda. Yang satu menghasilkan bahan bakar, ya, jadi lemaknya hilang. Yang kedua justru membentuk lemak, membentuk cadangan.
Jadi untuk PPT ini berisikan pembentukan energi dari lemak ya atau oksidasi ya dan biosintesis. Nanti yang satu lagi PPT yang terakhir adalah transport dan metabolisme kolesterol. Ya. Untuk transportasi lipid tadi sekilas sudah kita singgung ya, sehingga semoga bisa nyambung ya. Nah, sumber dari energi tubuh kita ya, itu energi yang terbesar didapatkan dari oksidasi lemak ya. Karbohidrat dan protein ya itu lebih kecil ya, jumlah energi yang dihasilkan ya. Apalagi protein cenderung untuk zat pembangun, memperbaiki kerusakan sel-sel atau untuk pertumbuhan ya. Nah, sehingga lebih banyak didaur ulang ya ketimbang dipecah menjadi energi. Nah, pemecahan energi dari protein mengacu pada oksidasi rangka karbonnya. Nah, untuk fat ini kalau perbandingkan karbohidrat itu kalorinya 4, protein 4, fat itu 9 ya. Jadi jauh lebih banyak. Nah, kemudian organ-organ yang terlibat pada oksidasi atau metabolisme lipid ya. Di sini ada hati sebagai yang utama ya untuk membentuk lipoprotein, beberapa jenis lipoprotein ada di hepar ya, termasuk pembentukan kolesterol ya. Makanya kalau terjadi kekurangan protein ya, maka lemak-lemak yang disintesis oleh hepar itu tidak bisa ditransport, dibawa keluar dari hepar ya. Sehingga terjadi perlemakan hati. Karena si hati bisa memproduksi lemak ya atau mensintesis lemak, tapi gagal mentransport. Kenapa? Karena untuk mentransport harus ada protein, gitu ya. Harus dalam bentuk lipoprotein. Nah, maka peran hati ini sangat penting ya pada anak-anak yang kekurangan protein dalam jangka lama atau kronis, dia juga akan mengalami kwashiorkor ya dengan konsekuensi perlemakan hepar ya. Yang kedua adalah sel adiposa. Nah, ini penyimpanan yang utama memang di sini ya. Jadi esterifikasi membentuk triasilgliserol maupun lipolisis ya melepaskan asam lemak untuk dibawa ke darah ya dan kemudian digunakan untuk sumber energi bagi sel-sel lainnya. Kemudian sel otot ya. Di sel otot juga terjadi proses esterifikasi ya. Esterifikasi dengan sumber asam lemaknya ya dari sintesis di hepar ini ya. Jadi esterifikasi membentuk trigliserida dan ketika otot membutuhkan energi yang banyak, misalnya tidak mencukupi dari glukosa yang dipasok oleh darah, maka otot ini akan memecah trigliserida menjadi asam lemak, kemudian masuk ke mitokondria. Nah, di mitokondria terjadi oksidasi beta. Jadi seperti itu ya jalan ceritanya. Bisa dipahami? Nah, kemudian organ ketiga adalah GI tract. Nah, GI tract merupakan salah satu sumber lipid dan juga ada proses metabolisme lipid di situ, yaitu pembentukan kilomikron tadi. Ya. Dan bagaimana dari lipid ini bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang lain ya. Yang pertama menghasilkan CO2 dan ATP. Nah, itu ketika asetil-CoA hasil pemecahan asam lemak ya. Di asam lemak dipecah menghasilkan asetil-CoA dalam proses yang disebut beta oksidasi di mitokondria ya. Terus si asetil-CoA ini masuk ke siklus Krebs ya. Maka dihasilkanlah ATP dan produk sampah yaitu CO2. Nah si asetil-CoA ini nggak cuma bisa masuk ke siklus Krebs ya, karena untuk masuk ke siklus Krebs ya,
maka si asetil-CoA ini harus bergabung dengan oksaloasetat, ya, oksaloasetat. Jadi harus ada kecukupan oksaloasetat untuk bisa bergabung dengan asetil-CoA. Sekarang kalau asetil-CoA-nya banyak, oksaloasetatnya terbatas sedikit, ya. Kan nggak semua asetil-CoA bisa diproses di siklus Krebs, mudeng ya. Nah, terus asetil-CoA yang banyak tuh ngapain, kemana? Nah di sini akan terjadi pergeseran ke sini. Kelebihan asetil-CoA akan diproses untuk pembentukan kolesterol atau pembentukan benda keton, ya, benda keton. Kapan terjadi asetil-CoA ini berlebihan? Pada pembongkaran lemak yang berlebihan, misalnya pada puasa jangka lama, tidak ada karbohidrat, asupan karbohidrat masuk, cadangan karbohidrat, ya, jadi tadi ya, dari asam lemak bisa didapatkan dari diet, ya, bisa didapatkan dari pemecahan tubuh, ya. Tubuh mengalami pemecahan, ya, lipolisis menjadi asam lemak. Nah, si asam lemak itu di dalam mitokondria, masuk mitokondria, ya, dengan proses tadi sistem transport karnitin, hasil karnitin tadi, ya, masuk ke mitokondria, di situ dipecah menghasilkan apa? Asetil-CoA. Ya. Jadi produk dari beta oksidasi adalah asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA kemana? Bisa menghasilkan energi ketika masuk ke siklus Krebs. Ya, itu satu. Tapi untuk bisa masuk ke siklus Krebs, tadi syaratnya ada apa? Oksaloasetat, ya, harus cukup, harus imbang. Maka semua asetil-CoA bisa diubah jadi energi. Kalau oksaloasetatnya tidak cukup, ya, sementara asetil-CoA-nya banyak, ya, maka terjadi kelebihan asetil-CoA. Maka akan kemana si asetil-CoA? Nah, ini terjadi pergeseran untuk pembentukan kolesterol dan pembentukan benda keton, ya. Kapan tubuh kita memiliki asetil-CoA yang berlebihan? Yaitu pada saat terjadi pemecahan lemak yang berlebihan atau lipolisis. Lipolisis atau terjadi asupan makanan, ya, yang tinggi lemak. Ini juga akan ada banyak asetil-CoA hasil pemecahan dari asam lemak, ya. Kondisi klinis apa yang menyebabkan tubuh memecah lemak secara masif, ya? Yang pertama pada kelaparan, ya. Jadi kelaparan kan nggak ada karbohidrat masuk, cadangan karbohidrat glikogen juga habis di hepar, ya kan? Terus tubuh akan memecah lemak, ya. Hormon glukagon akan diaktifkan, ya, untuk memobilisir lemak. Jadi lemak besar-besaran dibongkar, padahal 1 mol trigliserida itu menghasilkan 3 rantai asam lemak. Nah, asam lemaknya akan diproses di mitokondria menghasilkan asetil-CoA, jadi akan ada banyak sekali asetil-CoA, ya. Yang kedua, kondisi diabetes yang tidak terkontrol, ya. Diabetes yang tidak terkontrol ini sel-sel kelaparan, ya, tapi gula darah tinggi, ya. Tragis kan, ya, gula darah tinggi tapi sel kelaparan. Kenapa? Karena gagal glukos aktif, masuknya glukosa ke dalam sel, ya, ini gagal. Kenapa? Karena ketiadaan insulin atau resistensi insulin, ya. Jadi insulin itu bisa dianalogikan sebagai gembok untuk bisa membuka pintu memasukkan glukosa ke dalam sel, ya. Ada 2 kemungkinan, gemboknya hilang, ya. Gemboknya hilang, diproduksi pankreas
produksi insulin pankreas menurun, ya. Atau ada kunci gemboknya, tapi ternyata nggak cocok, nggak bisa membuka, ya. Jadi kuncinya keliru, ya. Apa bisa? Bisa, yaitu terjadinya resistensi insulin, ya. Insulinnya berlimpah banyak, kuncinya ada, tapi dimasukkan nggak bisa buka, jadi terjadi resistensi insulin, ya. Ini pada kasus-kasus obesitas itu terjadi resistensi insulin, ya. Maka gula darah akan tinggi tapi sel kelaparan. Ketika sel kelaparan, maka dia akan memecah lemak, itu ya. Ya. Nah, karena memecah lemak, akibatnya terjadi kelebihan asetil-CoA, ya. Sebagian dihasilkan energi, tapi sebagian besar adalah untuk bentukan keton body dan kolesterol, ya. Kemudian, ya ini hampir sama, ya, tadi organ-organ yang berkaitan. Nah, ini contoh pada keadaan puasa jangka lama, ya. Bagaimana lemak-lemak ini akan dimobilisir sebagai sumber energi, baik dari jaringan adiposa, kemudian cadangan lemak yang ada di otot itu sendiri, ya. Ini dipecah menghasilkan ini asetil-CoA ini kan pada bergentayangan karena dipecah dari lemak-lemak. Jadi proses oksidasi ini targetnya adalah mengubah lemak menjadi energi atau lemak sebagai sumber energi, ya. Nah, ini keterangannya Anda bisa baca sendiri, tadi sudah saya ceritakan, ini tinggal kata-katanya, ya. Jadi asam lemak yang ada di sel atau sitosol berasal dari dua sumber, asam lemak bebas dari darah, ya, atau hasil pemecahan trigliserida dari sel oleh enzim lipase. Nah, asam lemak bebas dari darah ini ya salah satunya berasal dari diet, ya. Selanjutnya agar bisa menghasilkan energi harus dioksidasi, oksidasinya di mitokondria, ya. Jadi si asam lemak ini harus masuk ke mitokondria. Masalah lagi, mitokondria itu porinya kecil-kecil, nggak bisa masuk ini karena asam lemak itu rantai panjang, gede ukurannya. Nah, maka ada tahapan-tahapan melalui sistem transport, ya, menuju matriks mitokondria, ya, dengan peranan karnitin, ya. Bisa dilihat sendiri, ya. Nah, tahap pertama membutuhkan ATP, ya. Tahap pertama tadi aktivasi dari asil dulu, ya. Asam lemak diaktifkan menjadi asil CoA, ya, asil CoA. Kemudian dengan adanya ATP, ya, ini dibawa masuk ke intermembran space. Kemudian akan bergabung dengan karnitin, ya, melalui enzim ini, ya. Enzim ini jadi asil karnitin. Kemudian masuk, ya, oleh enzim asil karnitin transferase. Akhirnya karnitin melepaskan si asil ini, si asil kemudian mengalami oksidasi beta di sini di matriks mitokondria, ya. Selanjutnya oksidasi beta atau di matriks itu terjadi proses seperti ini, ya. Ini saya kira juga bisa dibaca sendiri, ya. Yang penting Anda tahu jalan ceritanya dari mana pangkal, mana ujung gitu, ya. Tidak mulek, nggak karu-karuan, ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ini satu contoh dari asam, ya, C16, ya, palmitoyl-CoA, ya, asam palmitat, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 menjadi 7. Ya, kalau 16 yang menjadi 8.
Kemudian pada asam lemak tak jenuh, oksidasi betanya itu ya dilakukan dengan pemecahan ikatan rangkap dulu ya. Ikatan rangkapnya dipecah dari posisi cis ya ditransfer menjadi posisi trans seperti ini ya. Cis itu yang mendatar, ini cis ya. Trans itu yang miring gitu ya. Ya, kemudian setelah dioksidasi ikatan rangkapnya baru bisa dioksidasi beta ya. Ya, seperti ini ya. Ya, diubah semua, diubah jadi trans ya. Kemudian baru dipecah. Kemudian ya ini kita lihat saja sama ya menggunakan sistem carnitin transporter untuk membawa ke matriks mitokondria. Terus setelah dihasilkan asetil-CoA ya produk akhir dari oksidasi beta, nah asetil-CoA ini kemudian ke siklus Krebs gitu ya. Jelas ya gampang. Nah ini tadi yang saya ceritakan ya. Jadi sebelum asetil-CoA masuk ke mitokondria, ini dia di persimpangan jalan ya. Mau membentuk benda keton atau masuk ke mitokondria menghasilkan energi ya. Yang mempengaruhi apa? Ya, yaitu ketersediaan oksaloasetat. Itu ya, tadi sudah ya. Bisa dipahami kan ya? Konsentrasi oksaloasetat itu rendah pada keadaan puasa atau diet rendah karbo atau DM tak terkontrol ya. Intinya ketiadaan karbohidrat baik karena puasa atau nggak mau makan karbo biar langsing ya, atau diabetes tadi ya, karbonya ada tapi nggak mau masuk ke dalam sel ya. Nah, maka di dalam sel atau mitokondria itu oksaloasetatnya rendah sehingga tidak bisa menggait